Oyo gozaimasu minasan. Kembali lagi bersama saya Aza YN, vlog yang akan menemani kalian jalan-jalan di Jepang, khususnya di Miyazaki. Jadi hari ini tuh saya mau membeli beras ke Supa. Nanti saya sambil lihat-lihat juga harga-harganya barang-barang yang ada di Jepang itu berapaan sih, mahal atau enggak. Menurut kalian itu worth it enggak sih itu di Jepang dengan biaya yang seperti itu? Belakang ada cewek. Lumayan jauh sebenarnya, ini ada juga Supa untuk pembelanjaan, tapi itu agak mahal, jadi aku agak jauhan. Belakang sana juga ada, itu sana juga ada Supa Direct, tapi agak mahal. Jadi aku mau ke trail yang harganya itu ya bersahabat lah. Oke. Jadi perjalanan itu lumayan jauh. Saya jalan kaki karena nggak ada sepeda, nggak disediain sama kaisannya. Saya mau beli sepeda juga nggak diperbolehin, katanya itu bahaya buat orang asing. Orang asing yang mana gitu kan ya? Jelas sepeda itu kan kebutuhan. Jadi kalau libur itu kan bisa main-main. Makanya kalau libur itu saya kadang mainnya itu ya di Apato lah, kadang naiknya kereta, jalan kaki juga jauh, kemana-mana jauh. Inilah suasana di Jepang ya seperti ini. Dan saya nggak lupa kalau mau beli-beli sesuatu, terutama yang jauh-jauh itu, saya selalu membawa tas. Karena biar apa? Biar enak bawanya. Jadi kan saya jalan kaki, jadi saya harus bawa tas biar bawanya itu enak, terus nggak malu juga. Jangan jauh jalan kaki bawanya itu kresek, waduh, dilihatin tuh nggak enak. Kalau bawa tas itu kan nggak enak itu. Pengennya sih bawanya koper, tapi belum punya koper yang kecil, adanya koper yang besar. Kan takut kan disangka nanti mau kabur. Inilah suasana Jepang seperti ini. Ini saya di Miyazaki sih. Suasana seperti ini. Ini suasana jalannya seperti ini. Sebenarnya ini aku nggak terlalu pelosok-pelosok amat. Kalau di tempat saya itu deket semua, stasiun deket. Terus bis juga deket, terus pesawat juga deket, deket semua lah. Tapi ya minusnya itu perusahaan aku itu, satu nggak ada sepeda, jadi mau jalan-jalan kemana-mana itu jalan kaki. Terus ada yang nanya, kenapa sendiri bang, kenapa sendiri mas, kenapa sendiri om? Nah, jadi aku sendiri ini karena aku mau buat video kan, jadi aku nggak ngajak. Biasanya aku keluar berdua sama orang Medan, tapi karena orang Medan itu masih tidur, ini jam 8 masih tidur dia, jadi saya berangkat sendiri. Banyak biasanya itu hari Minggu itu banyak promo-promo di Supa, di trail, roti semuanya, barang-barang. Aku kan suka roti buat sarapan sini. Kalau kerja itu kan sarapannya roti sini. Jadi jarang nasi. Nasi itu buat siang. Ada juga orang Jepang yang nggak makan nasi, makannya roti cemilan. Aku juga heran sama orang Jepang itu. Kok bisa-bisanya gitu makan roti doang, nggak lemas itu. Tapi kerjanya itu semangat loh.
Bahkan orang Indonesia yang makan nasi kerjanya itu kelemar-kelemar loh. Aku juga kadang heran, suasana Jepang ini kayak gini nih, sepi kan, jalan bagus semua itu loh. Yang aku salutkan, sini tuh nggak ada sampah. Nih lihat, sepanjang jalan ada sampah nggak? Ini kalau seandainya ada sampah, berarti orang Indonesia ini yang buang. Orang Indonesia atau enggak orang asing yang buang. Ini suara pesawat nih, berisik kali. Suara pesawat. Bayangin ini, jalan sebersih ini, seindah ini. Nih, ini ada pohon kan, tapi entah kenapa daunnya itu bersih gitu loh. Aku juga heran. Setiap hari itu bersih terus. Ini kalau ada sampah berarti orang asing ini yang buang. Nah, orang Jepang buang sampah sembarangan itu ya nggak boleh. Apalagi kalau orang asing buang sampah sembarangan, kayak aku nih ya, buang sampah sembarangan, kena marah. Katanya nggak boleh merusak pemandangan Abunai, katanya bahaya. Buang sampah katanya itu bahaya, buang sampah sembarangan. Aku juga heran. Suasana Jepang ini ya seperti ini nih. Jadi aku lewat jalur tikus yang biar cepet nembus, karena saya jalan kaki agak jauh, sampai juga. Jadi lewat jalan-jalan serang-serangan. Ini Starbucks. Ini dulu, ini apatonya orang Indonesia ini. Apatonya orang Indonesia. Jadi buat yang mau ke Jepang itu jangan, terus yang baru datang ke Jepang, nanti jangan heran kalau nemu orang Indonesia itu agak sombong. Terutama nih yang botak-botak nih ya, yang baru datang kan rambutnya rata-rata botak itu kan ya. Nah, nanti ketemu orang Indonesia, nanti jangan heran dia sombong, nggak mau negur gitu loh. Jadi sini itu di Jepang orang Indonesia ini rata-rata entah kenapa ya lampu hijau, entah kenapa ya kok ketika ini atapnya orang Jepang, ketika ada orang nyebrang itu berhenti. Aku juga seneng sama dia. Nih atapnya orang Jepang. Atapnya orang Jepang itu ketika ada orang lewat jalan kaki itu berhenti. Jadi di sini itu diutamain itu pejalan kaki, bukan naik mobil. Naik mobil itu udah hal biasa, tapi kalau jalan kaki itu harus diutamain. Jadi harus nomor satu pejalan kaki. Lanjut lagi tadi yang masalah itu sombongan. Jadi kalau baru datang di Jepang, nanti jangan sampai heran kok orang Indonesia saya depan-depanan itu loh, bahkan samping-sampingan itu sombong. Itu hal biasa di sini. Karena apa? Dia itu merasa entah kenapa merasa itu lebih, saya ini lebih lama loh di sini, lebih senior. Merasa seperti itu. Saya juga heran. Kalau saya mah mau ketemu sama siapa aja, kecuali cewek nih, aku kalau ketemu sama cewek males aku. Banyakan tingkah cewek sini udah kayak jual mahal kali, males ya. Langsung, bang dari mana? Karena muka-muka Indonesia itu udah kelihatan kan ya, muka-muka Indonesia. Bahkan ada orang temen saya, orang Myanmar itu pas jalan sama saya itu jeruk nggak diambil. Aku juga heran. Banyak orang Myanmar jalan sama saya, bang Indonesia mana katanya. Temen saya pelongo kan. Akhirnya aku ngomong, ini bukan orang Indonesia bang, ini orang Myanmar ya. Oh itu, oh ini dari mana? Nah, jelasin kan, ngobrol. Tadi jeruk itu di sini udah hal biasa ya. Apakah ada yang maling? Ini rumah sakit itu sepinya, masya Allah. Rumah sakit sini, ini rumah sakit sepi kan? Sepi ini rumah sakitnya. Beda sama rumah sakit Indonesia. Jadi di Jepang itu mempunyai adat ketika dia sakit, dia itu nggak mau ditengok, dia nggak mau cerita, dia harus sembunyi gitu loh. Kenapa? Dia itu malu ketika sakit itu, berarti dia lemah loh. Jadi ketika dia sakit, dia itu merasa diri itu lemah.
dia nggak mau cerita ke siapa-siapa, nggak mau ditengok gitu loh. Tuh katanya orang Jepang seperti itu kalau sakit. Kalau di Indonesia kan sakit kan dirawat, nanti ditengok satu kampung, satu RT, satu rombongan, satu apa. Tuh kalau di sini tuh enggak. Ini kantor polisi. Lumayan jauh perjalanan. Ini juga ada orang itu Jepang belakang naik sepeda, atau orang Jepang atau orang Indonesia ini belakang. Iya. Orang Jepang ternyata. Ini karangan ini, tapi sananya itu sekolah. Jadi hidup di Jepang nanti bisa komen worth it nggak sih dengan biaya segini, pengeluaran pemasukan seperti ini. Nanti saya jelasin kalau menurut kalian semua itu kok enak hidup di Jepang ya dengan biaya segitu, pemasukan segitu. Nanti aku jelasin cara apa berangkat ke Jepang, proses-proses dari awal sampai nanti berangkat itu saya jelasin. Baik itu magang atau tokudekino. Ini tim orang Jepang ini lagi latihan bola hari ini. Ini lapangannya. Lapangannya itu lapangan sekolah. Jadi di sini ya sekolahan di Jepang itu harus ada lapangan. Aku juga heran. Makanya timnas Jepang itu maju olahraganya karena di sekolahan itu fasilitasnya lengkap loh. Jadi harus ada lapangan bola, lapangan semuanya lah. Jadi nanti di sekolahan juga dia milih ya bakatnya apa, nanti ya ikutnya itu gitu loh. Itu kalau di Jepang. Kalau di Indonesia kan boro-boro ada lapangan, boro-boro mau main bola. Kadang intinya aneh lah di Indonesia lah masalah pendidikan. Saya juga heran. Di lapangannya itu sini herannya nggak ada rumputnya, lapangan sekolah ya rumputnya sedikit lah. Kebanyakan itu apa namanya, kebanyakan pasir putih. Pasir putih kebanyakan lapangannya seperti itu. Tapi itu lapangan sekolah. Tapi lapangan yang biasa yang bukan yang buat bebas itu bagus itu. Di sini itu lapangan banyak sebenarnya ya. Tapi entah kenapa buat orang yang main bola itu nggak kelihatan main bolanya itu, kayaknya main bola yang berbayar gitu loh. Ini lapangan yang bayar gitu loh. Aku juga heran. Padahal lapangan disediain pemerintah itu banyak. Nah, di Indonesia kan lapangan padahal disediain pemerintah bukan pemerintah kadang kan ya. Ada yang dari pekarangan punya pribadi dijadiin lapangan gitu. Kalau sini tuh dari pemerintah semua ada. Bentar lagi nyampe itu kan ada tulisan trail di situ. Jadi capek juga perjalanannya, lumayan jauh ini. Saya cuma mau beli beras doang sebenarnya, karena berasnya itu habis. Saya itu sebenarnya itu saya kalau mau belanja itu kalau pulang cepat, kalau kerja pulang cepat, saya kan berangkat itu tergantung, karena saya kemarin itu udah berubah, udah dipindah kerjaan, udah beda mandor. Jadi aku pulang itu malam terus, jam 6. Biasanya itu aku pulang jam setengah 5, jam 4 itu aku udah pulang.
ada juga kadang pulang jam duhuran, jam 12, jam 9. Nah kalau jam-jam segitu udah pulang, nah berarti kita belanja gitu loh. Itu buat belanja, itu buat belanja itu dianterin sama orang Jepang. Jadi muter-muter ke Miyazaki mau belanja di mana gitu. Tapi karena udah bela tim, mandornya juga udah pulangnya nyampe rumah jam 6, jam 6:30 itu males sekali aku kadang. Jadi ini saya jalan kaki, udah nggak apa-apa. Buat jalan-jalan juga, buat lihat-lihat ini lampu merah. Jadi sini aku herannya, paling senengnya aku sini sama pelayanan Jepang. Pelayanan Jepang itu paling keren lah, is the best lah intinya. Sama satu lagi, jalan kaki di sini itu diutamakan. Saya paling seneng kali. Saya paling seneng jalan kaki di sini diutamakan. Karena di Indonesia itu kan berisik kan ya, sama mobil-mobil. Sini jarang ada klakson loh. Saya nemuin sini jarang ada klakson. Di Indonesia itu kan ada jalan kaki aja diklaksonin, tatit. Orang nggak sabaran. Sini entah kenapa ya, walaupun bukan mayoritas Islam, tapi entah kenapa orang itu sabar. Terus adab dalam kesopanan itu dia nomor 1 gitu loh. Saya juga heran Jepang. Makanya Jepang ini emang harus bener-bener ditiru sama orang Islam. Tapi minusnya satu, nggak ada angkringan. Itu aku paling nggak seneng, nggak ada angkringan. Benci kali aku nggak ada angkringan. Ini tuh, itu kan trail kan. Nah aku belajar di situ. Nanti lihat-lihat ya. Harga-harganya di Jepang itu mahal atau murah sih? Kalau menurut saya sih standar ya. Karena saya itu standar lah menurutku sih. Tapi jangan dirupiahin. Kalau dirupiahin emang mahal. Tapi kalau dengan uang Jepang ya menurutku standar, nggak mahal-mahal amat. Coba lah, ini nyebrang dulu, ini lampu merah tuh, nanti di situ di trial situ. Ini banyak orang Indonesia di sini biasanya, tapi nanti coba ada orang Indonesia atau enggak. Ini harus taat aturan nih, nggak ada sampah kan. Dari awal kita jumpa itu nggak ada sampah kan, bener-bener nggak ada sampah, bersihnya tuh. Emang bener-bener it's the best. Ini nih, padahal masih merah kan, masih merah, setengahnya masih merah. Mobil udah pada berhenti semua. Bersih sekali kan, emang benar-benar bersih ya sungainya gitu. Ini kalau di Indonesia ini buat renang, ini kalau buat di Indonesia bersihnya loh. Ini termasuk nggak bersih amat. Ini ada yang bersih lagi asli. Ini aku juga heran sama orang Jepang nih bersihnya. Terus nggak ada debu, herannya nggak ada debu gitu loh, sama sekali nggak ada debu. Oh, Lengger. Biasanya itu banyak promo, banyak diskon kalau hari Minggu ini. Makanya aku berangkat pagi-pagi nih biar kebagian diskonnya. Tapi enak di Jepang kalau jam 8 sampai jam 9 kan biasanya tutupnya ada yang jam 9 kan. Dan 1 jam sebelum tutup atau 1 jam setengah sebelum tutup itu banyak diskon juga makanan. Jadi murah-murah gitu loh, baik makan makanan atau enggak bahan-bahan dapur gitu loh. Kenapa? Yang takutnya barangkali basi gitu loh, nah, dikasih diskon. Jepang itu jarang ada motor. Kemarin aku pernah nanya sama orang Jepang itu, kenapa kok di Jepang itu nggak ada motor? Katanya jawabannya itu karena di Jepang itu barang bawaannya itu banyak, jadi kalau pakai motor itu nggak bisa. Oh gitu.
paling senang aku pelayanan saya di Jepang ini. Nomor 1 pelayanannya, terus jujur orangnya. Makanya aku paling senang Jepang itu ya itu. Jadi aku mau ambil uang dulu sebelum belanja. Di sini juga pintunya otomatis semua. Di Jepang itu pintunya otomatis semua. Aku paling senang. Memang ambil uang dulu. Ini kan harganya murah-murah kan. Harganya murah-murah, bayangin. 799, 80 ribuan ini harganya. Mau ngambil uang di situ. Bentar lah. Ini ada nenek. Nah, di sini tuh, waduh, gini. Oke, kembali lagi. Tadi agak susah, bahwa ATM-nya itu agak beda dari yang lain. Makanya aku tadi HP-nya itu tak translatein, buat translate. Pisang masing-masing harganya ya, dimulai dari harga yang paling murah itu 13.000 paling murah. Nengok nih, timun harganya itu 20 ribuan paling murah. Tomat segini itu harganya 20 ribuan, ini 10.000 tomat segini. Kayak gini tomat 10 ribuan. Coba sebenarnya aku udah belanja, cuma pengen belanja beras aja ini. Belanja beras. Ini aku beli ini. Sama beli telur, lagi murah ini harganya. Telur ini harganya 19 ribuan, isinya 10. Ini paling murah. Harganya udah habis ini. Nggak tahu udah habis, nggak tahu, belum tata ini, kayaknya belum tata. Tuh sakit aja. Nyari ayam. Ini ayam yang ada cap halalnya ini halal ini. Ini ada halalnya kan. Harganya itu 130-an. Ini 130-an. Kita ambil satu, yang ini aja lah. Ini tulisan, ini dari Brasil, 2 kilo harganya 100 itu dari Brasil. 130. Mahal apa enggak ini menurut kalian semua? Ini harga ayam 2 kilo dengan harga 130 itu mahal apa enggak di Jepang? Ini bakso. Aku ambil tahu murah, harganya itu 45 yen. Saya berarti harganya itu 5 ribuan lah, sekitar segitu.
Ini roti-roti di sini. Ini aku paling senang sini. Rotinya murah-murah. Nanti belanja roti buat stok kalau sarapan. Paling murah-murah. Yang satu. Ini harganya 8 ribuan. Nyari yang murah-murah aja roti. Roti Jepang enak-enak, bener murah. Terus yang ini harganya 10 ribuan. Ini biasanya harganya 7 ribuan, tapi sekarang 99. Yang ini aku, ini harganya itu 9.000. Banyak perubahan. Ini aku suka ngerot ini, harganya 9.000 juga. Roti sini tuh enak-enak, entah kenapa aku juga seneng kali aku sama roti Jepang ini. Kayak nggak kecewa gitu loh beli roti Jepang. Udah roti udahlah segini aja dulu. Uangnya juga nggak ada. Buat minumannya sini. Minumannya kecil aja buat di jalan. Seneng aku sama ini. Ini harganya itu 10 ribuan. Saya ambil 2 sama yang rasa pisang. Ini saya ambil 2. Kalau yang besar-besar yang deket-deket aja, soalnya bawahnya itu susah. Saya mau beli berasnya itu yang 2 kiloan. 2 kilo, 10 kilo langsung. Biar apa? Biar apa ya? Enak gitu loh. Mau bolak-balik, kalau itu tuh cepet habis. Kalau yang 5 kilo itu cepet habis. Nih, sini beras 10 kilo itu harganya 3298 yen. Berarti kalau di rupiah itu 330-an. Nih, 10. Menurut kalian gimana? Mahal atau enggak ini? Beras 10 kilo harganya 330-an lah. Aduh. Udah beras masing-masing ya. Ini paling murah ini yang 10 kilo. Ini udah. Nengok apa lagi? Minuman. Saya mau beli kaos kaki juga. Kaos kaki. Mana kaki yang kaos kaki. Bener kaos kaki. Sebenarnya menurutku ini murah-murah sih. Menurutku dengan apa pemasukan Jepang itu ini murah-murah. Mana kaos kaki yang diskon ini?
Ini harganya itu murah kali nih, 250. Beli ini aja Pak ya. Saya ambil yang ini. Sempak di Jepang. Ini harganya ini 799, berarti 80 ribuan. Normal ya, tapi sempaknya bagus-bagus ini. Sama kayak di Indonesia lah. Nih, ini juga nggak tahu ini harganya berapa. Nggak. Lanjut lagi. Mana tempatnya ya? Tempatnya sini apa ya? Sini coba nyari-nyari. Bisa lewat-lewat kan. Nanti kalau mau lihat harga apa tinggal komen ya. Harga apa nanti saya carikan. Tempat bontot. Nyari yang murah-murah aja buat lauk. Nah kalau lauknya itu dicampur itu nggak enak loh. Yang murah. Saya ambil yang ini aja lah. Ini harganya itu ini berarti itu 18 ribuan lah. Ada 18 ribuan. Itu yang ini ya. Yang ini aja lah. Ini ganti. Emang bagusan yang ini sih, tapi butuhnya yang ini aja nggak apa. Ini harganya 15 ribuan. 15 ribu. Nah, ini buat nasi apa? Ini sebenarnya juga bagus ini. Sebenarnya bagus. Tapi harganya itu ini aja udah biarin. Ini gampang beli lagi. Udah cukup. Belanja udah cukup segini. Langsung bayar di kasir. Bayar di kasir ini. Sebelum bayar di kasir ini saya biasanya tuh nyiapin yang ini, nyiapin temu kartu mana ya, ini biasanya aku nyiapin ini dulu biar nanti di kasir itu enak. Antrinya penuh semua. Ini saya sini aja lah. Antrinya sini dulu. Sini tuh entah kenapa itu kasirnya itu tua-tua. Kalau di Indonesia kan terutama kan yang muda kan ya. Di sini yang tua. Masing. Saya ambil satu, pasti juga bayar gini ya. Satu ya. Ini bayarin sini, bayarin itu beda. Bayarin itu beda. Padahal nanti niatnya itu mau beli itu doang kan ya. Totalnya berapa? 590-an.
sadar dulu. ポイントをご利用の方はポイント支払いボタンを押してください。よろしければ次へボタンを押してください。お金を入れてください。投入口が天然にございます。sekali keluar お金を入れてください。 sekali keluar biayanya langsung 500 lah, 500 lebih, hampir 600. Keluarnya. 領収書をお受け取りください。ご利用ありがとうございました。Oke, aku packing dulu ya. Make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jadi segitu Pak belanja di Jepang, harga-harga Jepang, tapi itu belum saya jelasin satu persatu ya. Nah kalau satu persatu itu lama karena saya juga butuhnya sebenarnya beras doang, tapi kok entah kenapa kok malah yang lain gitu. Kebiasaan orang Indonesia ini kalau pengennya satu, nanti kalau udah lihat yang satu itu lihat yang lain tuh pengen semua itu. Makanya kalau mau kesini tuh harus uang pas, baru nggak yang lain tuh. Sebenarnya itu menurutku harganya itu ya, menurutku ya itu harganya itu ya cocok lah buat kehidupan Jepang. Menurut kalian gimana? Beras yang 10 kilo harganya 330-an itu beras, itu paling murah itu. Ada lagi yang murah tapi jauh. Nih, nanti berasnya itu tadi aku masukin ke tas. Adapun belanjaannya itu aku bawa ini, pakai ini. Sebenarnya capek, tapi mau gimana lagi, kita ini sebagai anak rantau ini harus kuat kan ya. Makanya yang mau ke Jepang ini ya minimal harus mandiri. Kita di rumah itu harus mandiri. Tujuannya apa? Nanti di Jepang ini nggak semua itu enak ya, nggak semuanya itu enak. Kadang ya yang kayak gini tuh dilewatkan. Banyak postingan yang orang Jepang itu, yang merantau ke Jepang itu ya yang enak-enaknya doang, yang nggak enak itu sebenarnya banyak, tapi yang uploadnya itu yang enak-enaknya doang, dia nutupin. Dia mau ke Jepang ya siapin lah mental, siapin fisik, terutama ini yang kerja di luar ya, kayak konstruksi, kayak yang di luar lah. Kita harus siap menghadapi 4 musim, terutama itu yang susah di Indonesia, yang di Indonesia itu nggak ada, itu musim dingin. Jadi harus siap menghadapi musim-musim dingin, harus siap musim panas. Kalau panas seperti panas, kalau panas kan mungkin udah biasa ya, di Indonesia udah panas kan. Jadi ya harus siap lah intinya. Ini lagi musim dingin, tapi di tempat saya itu nggak ada salju. Ada tapi kecil doang. Nih, perjalanan pulang. Nanti kalau rame, kalau video ini rame, nanti aku buat yang lain tentang semuanya proses ke Jepang, cara-cara ke Jepang. Nanti saya buat, dan juga cara apa, jenis-jenis pekerjaan di Jepang. Nanti saya buat seperti itu. Pekerjaan di Jepang itu apa aja sih? Persyaratan itu apa aja? Nanti aku buat. Ini kalau rame, aku buat semuanya. Nanti kalau rame juga mau lihat harga ini di Jepang itu berapa, harga HP di Jepang itu berapa, laptop di Jepang itu berapa, nanti aku juga buat. Nah, aku buat.
Ini masih kampung sebenarnya, belum di kotanya. Tapi tempat saya itu alhamdulillah ya tempat keramaian lah, walaupun sebenarnya sepi sih menurutku. Kalau kita berbanding dengan yang daerah-daerah yang kota yang kayak Fukuoka, Kumamoto, itu kalau di Pulau Kyushu ya. Kalau di sana ya Tokyo, Kanagawa kan rame-rame semua itu kan ya. Nah, ini nggak ada apa-apanya ini, tapi ada yang lebih pelosok lagi. Pas itu kan saya yang tempat kerjaan aku itu lebih pelosok lagi tuh. Karena aku kerjanya pindah-pindah. Itu ada itu pelosok lagi tuh. Mau kemana-mana itu nggak ada. Mau bahkan mau beli belanja itu jauh kali. Nah, aku masih bersyukur di sini. Walaupun ya ada seneng ada enggaknya. Senengnya kalau dapat gaji aja itu seneng. Walaupun gajinya nggak seberapa. Mungkin cukup pada hari ini. Nanti lanjut lagi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya dalam membuat video itu bersemangat. Karena ketika kalian itu subscribe, like, ataupun komen apa aja, saya itu semangat dalam membuat video. Semangat. Jadi memotivasi kalian semua itu agar yang mau kesini tuh harga-harga sini tuh kayak segini segitu gitu. Jadi saya senang gitu loh. Dan juga buat kalian yang yang pengen lihat suasana Jepang, nanti aku buat suasana Jepang, suasana malam gitu. Oke, cukup di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.